Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1567 dalam satu langkah membunuh 10 orang. Metode memprovokasi. Pandangan mata Thomaskin sedikit menyipit, dan orang ini dari merasa malu sudah menjadi merasa kesal. Dan dia merasa sangat cemas, kalau begini terus, Igagawa Jiro hanya akan menjadi semakin pasif. Thomaskin secara santai berjalan-jalan di tengah hutan itu, seolah seperti hantu, sehingga dia tidak bisa menangkap sosok itu sama sekali. Aku khawatir saat aku bertarung langsung denganmu, dirimu tidak bisa bertahan sama sekali dalam satu ronde. Thomaskin mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Bocah sial, cari mati saja. Kalau begitu kita coba saja, siapa yang takut pada siapa. Igagawa Jiro meraung dan berkata bahwa dia adalah salah satu ninja terbaik di keluarga Igaryu, dan dia malah dipermainkan oleh seorang anak kecil yang tidak dikenal asal-usulnya dan tidak ingin menghadapinya sama sekali. Demi semangat jalan Bushido, dan demi keluarga Igaryu, aku harus melenyapkanmu. Igagawa Jiro dengan sigap menyerang kali ini, Thomaskin tidak menghindarinya sama sekali, melainkan melawan Igagawa Jiro dengan menggila. Dengan tangan kosong, Thomaskin tidak memiliki rasa takut, menghindari datangnya pedang panjang itu, dan menyerang dengan pukulan yang berat. Tinjunya sangat tajam berat, seperti di tengah hujan badai, terus-menerus dikeluarkan dengan gila. Bang, bang, bang. Tinju Thomaskin terus mengenai pedang panjang Igagawa Jiro, membuat wajah Igagawa Jiro pucat, dan beberapa pukulan terakhir bahkan mengenai dadanya dan juga bahunya. Igagawa Jiro kewalahan, dan bahkan pedang panjang di tangannya juga menjadi sangat pasif. Dengan tangan kosong, setiap serangannya sangat berbahaya dan kuat. Igagawa Jiro merasa bahwa dia sama sekali bukan lawan Thomaskin. Tinju Thomaskin terlalu kejam, terlalu keras, dan terlalu cepat. Tinjunya seperti badai melanda, guntur yang sangat ganas, sangat tenang, dan bergerak seperti lincah. Ini penjelasan terbaik untuk Thomaskin. Penghinaan barusan telah benar-benar berubah sepenuhnya. Igagawa Jiro sekarang mengerti betapa kuatnya Thomaskin. Dia mengira lawannya itu sampah, tetapi sekarang sepertinya lawannya itu adalah keberadaan yang tak bisa diprovokasi sembarangan. Awalnya dia pikir Thomaskin tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi Igagawa Jiro dikalahkan langsung pada saat pertarungan yang sebenarnya terjadi. Meskipun tubuhnya sangat fleksibel, dan dia bisa menjadi ninja dengan kecepatan yang sangat cepat. Ninjutsu adalah sesuatu hal yang tertua dan paling membanggakan di Jepang, tetapi Igagawa Jiro telah melakukan yang terbaik dan masih sulit untuk melukai Thomaskin. Thomaskin mengeluarkan serangkaian pukulan, sangat kacau, dan dapat mengalahkan orang sampai mati. Pandai dalam kecepatan, dan kekuatan serangannya meningkat secara alami. Setelah serangkaian pukulan oleh Thomaskin, bahu Igagawa Jiro telah hancur. Sambil menggertakkan gigi, Igagawa Jiro menghela napas dalam. Orang ini, tampaknya sebanding dengan tuannya. Dia tidak menyangka negara Huaxia masih ada orang dengan kemampuan yang hebat seperti ini. Dia awalnya ingin menyeberangi Pulau Peri Penglai, tapi dicegat di sini. Ada ahli yang menghalangi di tengah jalan dan menghentikannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Igagawa Jiro tidak bisa menerima amarah ini. Dia harus membuat Thomaskin membayar harganya. Mereka datang kali ini dan tidak boleh membuat kesalahan. Kamu bengong apa? Kenapa masih belum mengambil tindakan? Igagawa Jiro berteriak dengan suara yang dalam, dan puluhan ninja berdiri di sampingnya, mengangkat pedang mereka, dan meluncurkan serangan lain. Thomaskin mencibir, dan tidak menanggapinya. Dihadapkan dengan begitu banyak ninja dan serangan Igagawa Jiro, dia akhirnya siap untuk membunuh. Matilah kalian. Langkah kaki Thomaskin stabil, dan dengan setiap langkahnya, seseorang pasti akan tumbang.
Tinju Thomaskin sangat menakutkan dan kuat, dan dia adalah seorang dokter. Dengan setiap pukulan yang dia pukul, dia fokus untuk memilih titik mati lawannya. Tidak ada yang bisa menahan pukulan Thomaskin. Dia membunuh 10 orang dalam satu langkah dan bergerak sangat cepat. Pandangan mata Thomaskin seperti pisau, tanpa terlambat sama sekali, tetapi pada saat ini, napas Igagawa Jiro telah tersendat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Thomaskin melewati semua orang dan membunuh orang di setiap langkahnya. Totalnya ada 17 orang, semua jatuh ke tanah dan kehilangan nyawa mereka. Bab 1568 Kalah dan Kabur. Melihat satu persatu mayat yang jatuh, hati Elgagawa Jiro juga bergetar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahan lagi. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk menang jika bertarung dalam kelompok, tetapi sekarang, tampaknya orang-orangnya telah menjadi jiwa yang mati karena pihak lawan. Elgagawa Jiro benar-benar takut sekarang. Kalau tidak bisa mengalahkannya, hanya bisa lari. Igagawa Jiro telah memiliki rencana untuk kabur, dan jika dia terus terlibat dalam kondisi saat ini, dia mungkin akan mati dengan sangat menyedihkan. Semuanya, seluruh pasukannya dimusnahkan langsung, dan Igagawa Jiro memucat ketakutan dan merasa harus melarikan diri. Yiran Zuo di samping sudah tercengang dari awal. Sebagai wakil kapten tim komando naga, kekuatannya juga sangat kuat, tetapi di depan pemuda ini, sepertinya dia tidak layak disebut sedikit pun. Igagawa Jiro dan yang lainnya, yang sama sekali tidak berdaya untuk bertarung melawannya, mereka dikalahkan oleh Thomaskin habis-habisan. Thomas tak kesulitan untuk mengalahkan mereka, dan mereka langsung ingin lari. Itu terlalu mudah, bukan? Yiran Zuo tidak dapat mempercayainya, tetapi orang-orang Jepang yang telah jatuh di atas rerumputan itu sudah mati. Semua yang ada di depannya seolah membuktikan bahwa ini adalah benar adanya. Elgagawa Jiro yang terlihat kuat dan hebat sebelumnya, saat ini, sudah berlari seperti anjing yang ketakutan. Thomaskin berlari mengejar, dan memukulnya langsung, memukul tepat terkena di dada bagian bawahnya. Semua tulang rusuknya patah, tapi Elgagawa Jiro akhirnya berhasil kabur. Sosoknya itu menghilang seketika, dan Thomaskin mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan ninjutsu. Orang ini punya banyak metode. Tidak mungkin dia membunuhnya sekarang. Lupakan saja. Jangan kejar orang yang sudah tak bisa melakukan apapun, biarpun orang itu bisa selamat, diperkirakan dia tak akan bisa menggunakan separuh tubuhnya dan cacat seumur hidup. Thomaskin menggelengkan kepalanya dan berkata, Yiran Zuo menghirup napas dalam, ahli macam apa orang ini? Kamu tidak apa-apa. Thomaskin menoleh dan menatap Yiran Zuo yang sedang berbicara. Terima kasih, sesenior, atas anugerah penyelamatan hidupku. Yiran Zuo menatap tajam, baru kemudian dia melihat wajah Thomaskin dengan jelas, pemuda ini ternyata lebih muda dari dirinya. Bukankah ini omong kosong? Ahli dengan usia yang muda seperti itu, dia belum pernah mendengarnya. Tak usah berterima kasih, aku akan menolong orang ketika melihat ketidakadilan terjadi di luar sana, apalagi orang-orang ini adalah orang Jepang. Tidak perlu dikasihani jika mati. Di pegunungan ini, tidak ada yang peduli dengan kehidupan dan kematian mereka. Mayat mereka juga akan dimakan oleh para binatang. Thomaskin menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Apa yang dikatakan para senior ini adalah bahwa para bajingan jahat ini mencoba memanfaatkan perbatasan wilayah negara Huasia kita dan diam-diam menyelinap ke tanah negara Huasia kita. Para penyelundup gelap ini mati pun juga tak pantas dikasihani. Yiran Zuo menggertakkan gigi dan berkata bahwa dia sangat membenci orang-orang ini, dan Jack juga telah mati di tangan orang-orang ini. Untungnya, senior ini telah membalaskan dendam Jack. Kamu panggil saja Thomaskin, kamu tidak perlu memanggilku senior atau semacamnya. Ngomong-ngomong, para penyelundup ini juga luar biasa, budotkan.
Mereka semua adalah master, tetapi mereka tidak dapat dikalahkan oleh orang biasa. Thomas Qin mengerang. Baiklah. Kalau begitu, Dr. Qin. Yiran Zuo mengangguk. Dr. Qin tidak tahu bahwa orang-orang ini semua datang dengan menyelundup ke sini. Aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Setelah menerima perintah dari atasan, aku menyelinap masuk bersama timku. Aku dan anggotaku bertarung dengan mereka. Ada 20 orang dari pihak mereka, dan 3 dari mereka telah dibunuh oleh kami, tetapi sisanya terus mengejar kami. Jika bukan karena bantuan Dr. Qin, khawatirnya aku sudah mati tanpa bisa dikuburkan. Orang-orang ini adalah master sejati, semuanya adalah ninja, dan mereka adalah Higaryu yang merupakan salah satu klan dari 4 aliran Tao besar di Jepang. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Kekuatan di belakang mereka juga sangat kuat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.